Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam lagi ya soal wawasan-wawasan keren dari Harvard Business Review. Sumbernya kan kaya banget nih ya, soal seluk-beluk pikiran, emosi, terus interaksi kita baik di kantor maupun ya di kehidupan sehari-hari lah. Materinya juga macam-macam, ada mindfulness, resiliensi, seni persuasi, sampai kebahagiaan dan kepemimpinan yang otentik. Nah, misi kita kali ini ya sederhananya menyaring intisari yang paling oke dari semua ini. Buat Anda, biar kita semua bisa lebih kenal diri dan lebih jago lah navigasi dunia ini. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin agak bikin kaget nih, soal empati. Iya, ini menarik banget loh. Jadi, ada riset nih nunjukin kalau kadang-kadang justru pas kita udah pernah ngalamin situasi sulit yang mirip, kita malah jadi kurang berempati gitu sama orang lain yang lagi ngalamin sekarang. Agak aneh ya, semacam kutukan pengetahuan lah istilahnya. Kita jadi lupa gitu dulu susahnya kayak apa. Nah, ini baru satu contoh aja gimana intuisi kita soal emosi itu kadang bisa meleset. Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, menarik. Mari kita urai satu-satu. Pertama soal pemahaman diri sama otentisitas. Ada ide menarik nih, katanya jadi otentik itu bukan berarti kaku sama satu versi diri sejati. Justru kebalikannya ya. Ini soal terus belajar, nyoba gaya baru, sambil tetap pegang nilai inti kita. Kalau terlalu kaku malah, bisa stuck ya. Betul sekali. Terlalu kaku malah bisa menghambat pertumbuhan kita. Nah, ini nyambung nih ke soal interaksi, terutama kalau ada perbedaan posisi atau kekuasaan. Oh iya, gimana tuh hubungannya? Nah, riset lain nunjukin semakin tinggi posisi atau kekuasaan seseorang, ada kecenderungan loh buat kehilangan empati. Rasanya kayak jadi kurang peka aja gitu sama perspektif orang lain. Jadi, emang perlu usaha sadar buat tetap nyambung, tetap empati, apalagi pas kita lagi di atas. Wah, ini dilema juga ya. Jadi sadar diri itu kunci banget ya. Mungkin ini nyambung ke mindfulness yang tadi disebut juga ya. Tepat, mindfulness itu kan sering dianggap cuma buat tenang aja. Padahal, lebih dari itu. Gimana tuh maksudnya? Jadi, ini soal kesadaran aktif di momen sekarang. Dan ternyata, ini bisa ningkatin performa, kemampuan kita ngelihat peluang, bahkan karisma sama inovasi juga. Bukan cuma rileks. Oke. Kesadaran ya intinya. Sumber soal kepemimpinan otentik juga bilang gitu. Sukses jangka panjang tuh seringnya datang dari makna internal. Kayak pengen tumbuh, pengen bantu orang, bukan cuma ngejar status atau gaji. Oke, jadi penting banget ya nemuin kenapanya kita melakukan sesuatu. Nah, kalau udah paham diri, tantangan berikutnya kan gimana hadapin tekanan dan interaksi sama orang lain ya. Ini masuk ke resiliensi sama pengaruh nih. Banyak yang mikir resiliensi itu bakat lahir ya. Nah, itu dia. Padahal riset nunjukin ini tuh kayak otot, bisa dilatih. Bukan soal nahan beban terus-terusan tanpa henti, tapi lebih ke gimana kita secara strategis ngisi ulang energi. Istirahat atau berhenti sejenak itu justru bisa bikin kita lebih kuat. Oh, jadi recharge itu bagian dari resiliensi ya, bukan tanda lemah. Betul banget. Dan soal motivasi nih, ada lagi temuan menarik soal kemenangan kecil atau small wins. Jangan remehin progres kecil yang konsisten. Ternyata itu pendorong kebahagiaan sama motivasi paling gede di kerjaan. Seringnya lebih nampol dari bonus gede tapi jarang. Wah, oke. Merayakan langkah kecil itu penting ya ternyata. Terus, gimana soal mempengaruhi orang lain? Tentunya yang etis ya. Nah, Cialdini punya beberapa trik nih berdasarkan sains. Contohnya soal konsistensi. Kalau kita minta orang nulis komitmennya, meskipun kecil, kemungkinan dia beneran ngelakuin itu jadi naik signifikan loh. Ada kekuatan psikologisnya. Ditulis ya. Menarik. Ada lagi? Ada lagi soal kelangkaan. Jadi, pakai bahasa kerugian, jelasin apa yang bisa hilang kalau nggak bertindak. Itu seringkali lebih ngena daripada cuma fokus keuntungannya aja. Kita secara naluriah lebih takut kehilangan sesuatu daripada pengen dapat sesuatu yang nilainya sama. Ini bisa dipakai pas komunikasi. Oke, ini alat bantu yang kuat ya, buat interaksi. Tapi gimana kalau interaksinya susah? Misalnya, dapat kritik pedes gitu. Atau ngadepin orang yang ngomongnya muter-muter, pasif-agresif gitu. Nah, ini masuk ke tema berikutnya, navigasi interaksi yang menantang. Kalau soal umpan balik sulit, ada baiknya kita kenali pemicu reaksi negatif kita. Biasanya ada 3, pemicu kebenaran, kita ngerasa isinya salah, pemicu hubungan, siapa sih yang ngomong, sama pemicu identitas. Gimana kritik itu nyerang citra diri kita. Paham?
Ini bantu kita kelola reaksi. Oke, jadi dianalisis dulu ya, kenapa kita reaktif. Terus kalau yang pasif-agresif tadi gimana? Itu nyebelin banget sih kadang. Haha, iya sih. Sarannya jangan kepancing sama cara ngomongnya yang nyindir atau nggak langsung itu. Fokus aja ke substansinya. Tanya langsung, maksudnya gimana ya? Atau apa yang sebenarnya pengen kamu sampaikan? Coba abaikan racun di nadanya. Emang butuh sabar sih. Oke. Jadi fokus ke isi bukan bungkusnya ya? Betul. Dan menariknya lagi nih, kalau ada yang salah atau situasi lagi sulit, pendekatan welas asih itu seringkali lebih efektif buat jangka panjang dibanding marah-marah. Riset nunjukin respons keras itu malah nurunin loyalitas, kepercayaan, sama kreativitas. Kalau kita bisa kelola emosi kita dulu, terus nunjukin rasa ingin tahu dan welas asih, itu hasilnya lebih bagus. Wah, ini nyambung lagi ke empati di awal tadi ya. Termasuk empati pas dengerin orang lain, gitu. Seringnya kita malah sibuk mikirin mau jawab apa. Nah itu dia, pendengar hebat itu digambarin bukan kayak spons yang cuma nyerap aja, tapi kayak trampolin. Mereka mantulin balik, memperjelas, ngasih energi ke ide si pembicara. Mendengarkan aktif itu nggak pasif sama sekali, justru partisipatif banget. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya dari semua sumber ini, intinya, memahami diri sama orang lain itu proses terus-menerus ya, kompleks dan kadang beda sama intuisi kita. Betul sekali. Nggak ada satu formula ajaib gitu ya, tapi prinsip dasarnya kelihatan. Kesadaran diri yang terus diasah, kemauan buat adaptasi tapi nggak kehilangan inti diri. Terus bangun resiliensi lewat pemulihan, bukan cuma nahan beban, dan pakai empati serta pengaruh secara bijak dan etis. Ini semua ngasih kita banyak banget ya, bahan pikiran sama alat praktis. Mungkin pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Gimana cara Anda pribadi nyeimbangin antara kebutuhan buat terus adaptasi, belajar dari orang lain, kayak saran ibarat tadi, sama dorongan buat tetap otentik, tetap jujur sama diri Anda yang sekarang? Di mana sih titik tengahnya buat Anda? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.